Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhan nasu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita. Semoga dengan bersyukur akan ditambahkan kenikmatan yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah senantiasa kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya. Hadirin, saya mewasiatkan kepada pribadi dan kita semua, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar upaya peningkatan ketakwaan sehingga layak di sisi Allah, layak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita adalah dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara jagat raya, kita biasa katakan alam semesta. Seperti dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka bumi kita ini adalah satu titik kecil saja dibanding dengan benda-benda yang beredar di seluruh alam. Dan selalunya benda yang kecil itu ada di bawah. Para ilmuwan mengatakan adanya gravitasi. Tetapi sebenarnya bahwa bumi adalah tempat yang sangat rendah. Rendah secara zatnya sehingga dimanapun kita berada, langit tetap di atas. Bumi yang bulat, dimanapun kita berada, langit tetap di atas. Bumi tetap di bawah. Ini membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang benar adalah ada di atas arsy. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi yang kecil inilah yang apabila dibandingkan dengan jagat raya memanglah tidak ada artinya sama sekali. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka grade level dunia juga memang sebenarnya adalah rendah. Oleh karenanya di tempat yang rendah inilah semua bebas hidup. Semua bebas menikmati. Silahkan beriman, silahkan kufur. Fasilitas tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran, seandainya bumi ini lebih berharga di sisi Allah daripada sehelai sayap nyamuk saja, orang-orang kafir tidak akan diberi minum walau setetes. Ini menandakan bumi ini bukan tempat yang sebenarnya baik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Ini dibaca di setiap Jumat sebagian besar khotib dalam surah Al-A'la.
Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita ingin hidup? Ya. Kalau maju ke depan 100 tahun lagi, dari kita yang paling tua sampai yang paling kecil, saya yakin sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dan itulah ujung daripada kehidupan. Di dalam waktu yang sedemikian lama kita jalani, kebanyakan kita merasakan kok nggak kerasa. Ujuk-ujuk kita sudah sedemikian rupa sekarang. Perjalanan yang kita lewati dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai jadi orang tua, demikian singkat. Dan itulah memang dunia sifatnya seperti itu. Maka di dalam waktu yang singkat, ketika ada perintah-perintah beramal, tentu maksudnya juga adalah singkat. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, secapek-capeknya kita beramal di dunia tetap sebentar. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat yang sangat adil. Tatkala sholat akan diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat Mi'raj, diperintahkan awalnya 50 kali sholatan. Dan itu memang tidak akan bisa kita lakukan. Sehingga kemudian terjadi negosiasi sampai ditetapkan sholat hanya 5 waktu. Dari 24 jam, orang yang ahli sholatnya cepat apa lambat? Semakin ahli sholat, orang biasanya semakin cepat tuh sholatnya. Maka dari sholat yang 5 waktu itu, paling-paling kalau diukur sepanjang-panjangnya sholat, satu kali sholatan 10 menit. Saya kira kalau ada imam satu kali sholatan 10 menit, buyar Pak jamaah. Rata-rata kurang dari itu. Kalau itu semua dihitung 10 menit, hanya perlu 50 menit dalam satu hari kita sholat. Itu pun ternyata masih banyak manusia yang tidak mau melakukan sholat. Maka ini adalah ciri-ciri bahwa kita tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih kekal dan lebih banyak di akhirat. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim Idul Fitri, kita mudik, saya orang Jawa, mudik saya. Bahagia rasanya pulang kampung halaman. Tapi sebagian kampung kita sudah tidak kayak dulu lagi. Ya, yang kita angan-angankan terbayang dari kota nanti pulang kampung seperti ini sudah berubah. Kebahagiaan terkurangi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kampung halaman yang sesungguhnya bagi kita yang dulu pernah dihuni oleh mbah kita. Kakek moyang kita. Nabi Adam alaihi salam. Sehingga pola pikir tentang surga di setiap kita sama. Kurang lebih pohon-pohonan, air, kecantikan-kecantikan seperti itulah. Karena itu pernah dulu dilihat oleh nenek moyang kita, kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Dan kemudian kenapa? Kadang kita bertanya, seperti menyalahkan Allah. Kenapa dulu tidak Nabi Adam sudah saja selesai di surga? Tidak perlu diturunkan ke muka bumi. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Adam pertama kali diciptakan, belum ada manusia lain, Pak. Dan tentu perbuatan dosa menjadi sangat minim. Ya, itu pun Nabi Adam masih berdosa. Dan kemudian menjadi pelantara diturunkannya manusia ke muka bumi. Walhasil tujuannya adalah agar yang kumpul di surga benar-benar yang terpilih. Ya. Kalau kita membuat satu pengibaratan, kalau ini rumah kita mestinya, ya, rumah kita yang sudah kita susun dengan rapi, suasananya indah, menyenangkan, kemudian ruangannya juga bersih. Adakah rela kita orang yang masuk ke dalamnya belepotan lumpur? Tentu kita sebagai orang lain merasa enggak. Yang pemilik rumah apalagi, kita saja yang tamu kadang-kadang enggak suka juga. Ya. Apabila kita ada dalam satu ruangan dengan rekan-rekan kita di kantor, ada satu saja yang bau badan, udah kita nggak akan betah di situ.
Apalagi ada dalam satu pekerjaan kita sudah pol-polan kerja, mati-matian kerja, jujur, ada teman kita yang curang dan lain-lain, tiba-tiba diangkat sejajar dengan kita. Tentu tidak kita inginkan. Inilah logika berpikir yang mudah. Kenapa kita diturunkan ke muka bumi? Agar beramal. Dan dengan amal inilah. Karena kita masuk surga bukan karena ganteng. Bukan karena kita Arab. Non-Arab, keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi. Nah, kita masih semua keturunan Nabi. Yang akan dinilai adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka mari di khutbah Jumat yang singkat ini khatib mengajak perbaiki amalan-amalan kita. Perbaiki amalan-amalan kita. Dalam rumus beramal akhirat tidak ada lelet, tidak ada hararese, meregehese. Tidak ada. Bahasanya wasari'u. Bahasanya fastabiqu. Ya. Tidak seperti ketika kita hidup di dunia. Bahasa Al-Quran indah. Ya. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwaladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dalam urusan harta, Allah telah menciptakan bumi ini, berjalanlah di atasnya, makanlah makanan-makanan di atasnya. Jadi untuk urusan duniawi jalan saja. Tetapi untuk urusan akhirat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, berlarilah, kejarlah ampunan dari Tuhanmu dan surga. Ya. Yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Demikian khutbah yang pertama, mengajak kita semua untuk memperbaiki amalan-amalan. Dimulai dari mana? Semangat. Ya, kita tadi hadir di sini, ada yang sudah datang ke masjid tapi masih di luar, masih merokok dan sebagainya. Itu bukan ciri-ciri orang yang bersemangat. Di dalam hal sholat berjamaah, ingat, saf pertama adalah saf terbaik. Kata Nabi SAW, seandainya manusia tahu keutamaan saf pertama, dia akan lakukan untuk mendapatkannya meskipun dengan cara berundi. Maka yang terbaik datang ke masjid langsung masuk saf pertama, saf kedua, dan seterusnya. Ini nanti berkembang kepada banyak hal. Macam-macam amalan kita sempurnakan bagaimana untuk mendapatkan amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu syarat pulang kampung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali khatib mengajak mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di khutbah yang kedua, khatib mengingatkan bahwa biasa di musim Idul Fitri kita menghitung-hitung sesuatu, pencapaian-pencapaian. Ada yang memang hanya sekedar menghitung-hitung barangkali untuk membuat sesuatu yang ke depan lebih tertata. Ada yang sengaja pamer, ya. Saya sudah begini, saya sudah begini. Saya orang kampung dulu, awal-awal pulang kampung suka pamer, ya. Dan hal-hal seperti ini tidak baik, ya. Terkadang seorang harus ngutang, seorang harus memaksakan diri begini begitu untuk pamer kepada saudara-saudaranya. Apapun pencapaian kita hari ini, dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi, terkadang kita merasa tidak adil dengan dunia ini. Saya sudah begini kok hasilnya seperti ini. Saya sudah begini malah jadi begini. Dan seterusnya. Dan demikianlah dunia. Tetapi sama ujungnya adalah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap kita
pejabat, rakyat, pegawai, pimpinan, masyarakat biasa, orang-orang terhormat, bahkan yang berdarah biru, mati semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan saat itulah fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Pada hari kiamatlah disempurnakan balasan bagi setiap kita. Adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, sangat-sangat adil, tidak mungkin ada kecurangan. Kemudian faman zuhziha 'anin nar. Ini adalah keberhasilan yang sejati. Barang siapa yang mampu dihindarkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah kemenangan yang sejati. Jadi jangan istirahat beramal sampai telapak kaki kita menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk mencapainya dan tentu tidak bisa berleha-leha. Banyak hal yang harus dilakukan. Mari aktif di masjid dengan berbagai macam kegiatan, beramal soleh di hal-hal yang bisa kita lakukan. Berbagai macam hal sosial dan seterusnya, semua bisa dijadikan sebagai ladang amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, berkahilah negeri kami, berkahilah daerah kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi adalah pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang akan membawa bangsa negara ini ke dalam negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Allah, berikan kesehatan, keselamatan kepada pimpinan rumah sakit ini dan para direksinya, juga para karyawannya. Allahumma ya Allah, juga para dokter dan perawatnya. Allahumma ya Allah, berikan kesembuhan yang cepat kepada para pasien yang ada di rumah sakit ini. Allahumma ya Allah, khususnya masjid ini Allah makmurkan dengan orang-orang yang baik. Hadirkan orang-orang yang baik untuk memakmurkan masjid ini, bersama-sama beramal soleh kepadamu. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua yang ada di tempat ini. Allahumma ya Allah, berkahilah kehidupan kami semua yang ada di tempat ini hari ini. Allahumma ya Allah, ampunkanlah pula dosa-dosa orang tua kami, daripada yang masih hidup maupun yang telah tiada. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, tolonglah para mujahidin di Palestina dan di negeri-negeri yang lain. Bantulah mereka berjuang dalam agamamu. Lindungilah orang-orang yang lemah di antara mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa akhiru da'wana 'alhamdulillahi rabbil alamin wa